Ketika orang menyatakan diri sebagai orang Islam, walaupun dia di situ banyak melakukan kemaksiatan atau jarang melakukan ketaatan, kemudian ia meninggal dunia. Nah, ini bagaimana kita menghukuminya dan memposisikannya? Apakah sebagai bagian dari orang Islam ataukah tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan taufik serta afiah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena sampai saat ini memudahkan kita untuk menunaikan banyak ketaatan kepadanya. Dan itu merupakan hal yang wajib disyukuri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dari Allah lah dan dengan Allah lah kita dapat menunaikan ibadah, dan kepada Allah lah kita mempersembahkan ibadah tersebut. Kalaulah bukan karena rahmat dan taufik dari Allah, maka kita tidak akan berada di masjid saat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab yang dikenal luas di kalangan para penuntut ilmu dan di kalangan ulama sebagai kitab Aqidatul Raziyain, yaitu akidahnya dua Ar-Razi. Yang dimaksud dengan Ar-Razi di sini adalah Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini mungkin bisa dibilang sebagai malam di mana kita akan menentukan apakah melanjutkan sampai akhir kajian kitab kita ataukah kita berpindah kepada kitab yang lain. Istilah kata mungkin saat ini kita berada di persimpangan jalan nanti. Kalau dirasa nanti di akhir kajian pian merasa nanti pembahasannya mulai berat, nanti berarti kita sepakati kita akan akhiri malam ini. Jika dirasa masih sanggup Ustadz, misalkan kita lanjut nanti sampai akhir, karena merupakan suatu yang keutamaan ketika kita dapat menyelesaikan satu kitab utuh dan kita sama-sama dari awal pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir, kalau memang bisa menyelesaikan kitab ini, maka merupakan sebuah hal yang bisa dibilang membanggakan, karena bisa kita bersabar mempelajari satu persatu akidah atau salah satu akidah salaf, akidah salaf. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti ulun kembalikan kepada antum semua, nanti silahkan nanti jika di akhir dirasa terlalu berat, maka pembahasan-pembahasan setelahnya artinya malam ini kita tutup, kita ganti insyaallah dengan kitab yang lain. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semua untuk mempelajari apa yang mendatangkan manfaat bagi agama kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya disinggung tentang bahwasanya jihad itu tetap ada sampai nanti kiamat ditegakkan. Artinya keliru orang yang memandang bahwasanya jihad atau syariat atau ibadah jihad itu sudah ditiadakan. Tidak, jihad tetap berlaku dan itu berada jihad yang syar'i. Jihad yang benar adalah jihad yang berada di bawah kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin atau berada di bawah komando kaum muslimin atau berdasarkan arahan dari pemimpin kaum muslimin yang kemudian menunjuk panglima tertinggi untuk mengomandoi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah jihad ini. Pada pertemuan sebelumnya juga disinggung tentang apa saja kewajiban-kewajiban pemimpin kaum muslimin dan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Di antaranya adalah di sini disebutkan dan menunaikan ibadah haji, menyerahkan zakat atau sedekah kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian malam ini kita akan membahas poin yang berbeda atau pembahasan yang berbeda. Kita akan bacakan dahulu bahasa Arabnya atau poinnya,
di mana di sini penulis menyebutkan di sini, atau putra dari Abu Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, menuturkan bahwasanya di antara keyakinan bapaknya dan juga Abu Zur'ah, di antaranya adalah beliau mengatakan wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim, dan manusia, orang-orang itu dihukumi sebagai orang-orang yang beriman, memiliki keimanan terkait hukum-hukum syariat dan juga terkait waris mewaris. Wala nadri ma hum indallahi azza wa jalla, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat mereka di sisi Allah azza wa jalla. Kira-kira pahamlah. Baik, kita pelan-pelan. Pian mungkin masih ingat pembahasan yang pernah diangkat pada beberapa poin sebelumnya tentang masalah iman. Bahwasanya iman itu adalah, definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu adalah satu kesatuan dari 3 unsur atau 3 elemen, yaitu yang berkaitan dengan hati, dan juga berkaitan dengan lisan, dan berkaitan dengan perbuatan atau anggota badan ini. Hati memiliki amalannya, seperti niat, ikhlas, berharap, takut, tawakal, dan seterusnya. Lisan juga punya amalan, seperti zikir, istighfar, membaca Al-Quran, bersyahadat, itu semua berkaitan dengan lisan. Dan anggota badan seperti sholat, kemudian menyambung hubungan silaturahim dengan menempuh sebuah perjalanan haji, dan seterusnya. Nah, kemudian di antara yang pernah dijelaskan atau diangkat pula adalah iman ini dia dapat bertambah dan dapat berkurang, dapat naik, dapat turun. Hal ini sesuai dengan seberapa banyak ketaatan yang kita usahakan, dan menurun dengan seberapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Nah, pembahasan ini itu masih terkait dengan pembahasan iman. Masih terkait dengan pembahasan iman. Di sini disebutkan bahwasanya orang-orang itu mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, memiliki keimanan terkait dalam atau terkait hukum-hukum syariat dan juga waris mewaris. Apa maksudnya di sini? Baik, ulun akan coba jelaskan, sederhanakan. Jadi begini, kita diperintahkan di dalam agama ketika ada orang yang menyatakan diri sebagai bagian dari orang Islam, bagian dari orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka apa yang kita lakukan? Kita menghukumi dengan apa yang nampak. Dia menampakkan dirinya bagian dari orang yang beriman, maka kita menghukumi sesuai itu. Dan kita tidak boleh mengorek atau menerka-nerka apa yang ada di baliknya. Apa yang ada di baliknya. Bisa dipahami di sini. Makanya di sini disebutkan bahwasanya orang-orang itu dihukumi sebagai orang-orang yang memiliki keimanan, dan keimanan kita yang kita tetapkan ini adalah keimanan yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat dan waris mewaris. Maksudnya begini, ketika orang menyatakan diri sebagai orang Islam, walaupun dia di situ banyak melakukan kemaksiatan atau jarang melakukan ketaatan, kemudian ia meninggal dunia. Nah, ini bagaimana kita menghukuminya dan memposisikannya? Apakah sebagai bagian dari orang Islam ataukah tidak? Apakah kita tetap menyematkan ini orang beriman? Dan berkaitan dengan hukum-hukum syariat di sini, maksudnya adalah begini. Ketika orang beriman sakit, maka haknya dia atas kita semua adalah kita jenguknya. Itu satu. Dan itu hak yang ada sesama orang yang beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian ketika
dia mengundang kita untuk makan ke rumahnya, atau mengundang untuk suatu acara, misalkan dia walimah, menikah, dan seterusnya. Dia mengundang, di antara haknya kita sesama orang yang beriman adalah kita mendatangi dan mengabulkan hajat orang tersebut. Itu maksudnya hukum syariat. Kemudian yang ketiga, kalau dia memberi salam, menyapa, maka di antara haknya adalah kita balas sapaannya, jawab sapaannya, jawab salamnya. Kemudian yang keempat, kalau orang ini dia meninggal dunia, sekarang orang ini meninggal dunia, jarang kita melihatnya semasa hidup ini melakukan amal-amal ibadah, tetapi dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Nah, maka kita menghukumi secara zahir. Artinya apa? Ketika orang ini meninggal, yang pertama, ini setelah dia meninggal, maka hukum syariat terkait orang ini yang pertama adalah dia dimandikan dengan proses pemandian jenazah ala Islam. Itu pertama, dimandikan seperti orang Islam kebanyakan. Yang kedua, dia dikuburkan dan dikebumikan di pekuburan kaum muslimin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di antara hak saudara seiman kalau dia meninggal adalah, dan ini yang terpentingnya, adalah kita mintakan ampun kepada Allah ketika menguburkannya. Nah, termasuk juga disolatkan, ya. Nah, termasuk haknya juga adalah disolatkan, solat jenazah. Nah, makanya kemudian yang terakhir, ini khusus terkait dengan keluarganya, yaitu terkait waris mewaris. Makanya disebutkan di sini orang-orang dihukumi memiliki keimanan terkait hukum-hukum yang tadi, dan juga terkait waris mewaris. Artinya orang tersebut memberikan warisan dan juga dapat menerima warisan. Ini terkait dalam masalah ilmu waris. Kapan seorang yang meninggal dia mendapatkan warisan, tapi dia juga memberikan warisan. Artinya dalam hal waris mewaris, ia juga berlaku sebagai orang yang Islam. Karena waris mewaris ini akan terputus kalau hubungan agama ini berbeda. Jadi orang Muslim, orang Islam tidak memberikan warisan, tidak menerima warisan dari keluarganya, dari saudaranya, dari orang tuanya yang bukan Islam. Demikian pula sebaliknya, orang yang bukan Islam, kalau yang meninggal adalah orang Islam, maka dia tidak berhak diberikan jatah dari harta itu. Bisa dipahami? Nah, ini maksud dari poin yang ini. Makanya mungkin pian pernah mendengar seorang tokoh nomor 1 dari kalangan munafik di masa Nabi SAW. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam sebuah hadis diceritakan atau disebutkan bahwasanya ketika orang ini meninggal dan diketahui bagaimana tindak tanduknya, perbuatannya yang buruk, yang memecah barisan kaum muslimin, bagaimana tipu dayanya, provokasinya, dan seterusnya. Dan dikatakan ini adalah orang nomor 1-nya tokoh dari kaum munafikin. Tetapi ia menunjukkan, dan munafik ini maksudnya adalah dia menunjukkan dirinya sebagai bagian dari Islam. Dia mengatakan aku Muslim. Tetapi kesehariannya itu justru menunjukkan sebaliknya. Misalkan dia sering menghina syariat-syariat, dia tidak terlihat sholat, dia tidak terlihat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan seterusnya. Bahkan dia lebih banyak menghina agamanya sendiri. Nah, di masa Rasulullah SAW ini, orang ini kemudian meninggal dunia. Mati orang ini, kemudian Nabi SAW itu bermaksud untuk menyolatkan, untuk ikut menyolatkan orang nomor 1 dari kalangan munafikin. Waktu itu belum turun wahyu kepada Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita ketahui Umar bin Khattab ini dikatakan sahabat yang punya firasat yang sangat kuat.
Dan seringkali apa yang ada di benak atau di pandangan atau dikemukakan pendapatnya oleh Umar ini justru bertepatan dengan wahyu dari Allah Tabaraka Ta'ala. Sering searah dengan wahyu. Maka kemudian setelah itu turun wahyu dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ulun bacakan. Nabi SAW mengatakan, akhir anni ya Umar. Mundur engkau, agak mundur. Sudah, jangan ngomong lagi, sudah. Karena Nabi SAW hendak menyolatkannya. Kemudian Nabi SAW kemudian mendapatkan wahyu yang berbunyi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan engkau wahai Rasul jangan sekalipun menyolatkan jenazah, maksudnya salah seorang dari kalangan munafikin. Nah, setelah itu baru ayat ini turun. Ayat ini berada dalam surat At-Taubah ayat 84. Jadi setelah itu Nabi tidak mau lagi kalau dilihat oleh Nabi SAW yang meninggal ini adalah dari kalangan munafikin, maka Nabi tidak mau jadi imam salat dan tidak mau ikut menyolatkan. Yang lain bagaimana? Yang lain tetap menyolatkan. Makanya Nabi SAW membocorkan siapa saja orang-orang munafikin, namanya satu persatu kepada sahabat yang dikenal sebagai penjaga rahasianya Nabi SAW. Yaitu siapa? Hudzaifah bin Yaman. Jadi sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ini beliau mendapatkan satu keistimewaan, dapat bocoran siapa saja tokoh-tokoh atau orang-orang munafikin di kota Madinah. Maka sepeninggal Nabi SAW, Umar, beliau ini orang yang sangat hati-hati terkait agama ini. Beliau tidak mau menyolatkan orang kalau terindikasi sebagai orang yang munafik. Maka Umar ini pernah datang kepada Hudzaifah bertanya, mencoba mengorek siapa nama-nama yang munafikin ini. Hudzaifah tidak mau. Kata Hudzaifah, aku dipesani oleh Nabi SAW untuk menjaga rahasia ini. Ya sudah, kata Umar. Sudah. Tapi setiap ada yang meninggal, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu mencari, yang dicari siapa coba? Hudzaifah. Dicari dulu, adakah ada Hudzaifah? Bila tidak, maka Umar berhati-hati, tidak ikut menyolatkan. Adapun yang menyolatkan ya tidak masalah. Maksudnya di sini diambil sebagian ulama mengambil kesimpulan dari apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Artinya kalau kita merupakan seorang yang tokoh atau ditokohkan, seorang yang diustadkan misalkan, kemudian ada orang yang terkenal permusuhannya kepada umat Islam, padahal ia menyatakan diri sebagai bagian dari orang Islam, entah itu dia orang yang menganut paham liberal atau seterusnya, maka sebagai tokoh ini lebih baik dia tidak hadir di sholat jenazah tersebut. Silahkan yang lain hadir, orang-orang Islam yang hadir. Ini sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin, masyarakat yang luas, bahwasanya kalau orang Islam tetapi justru memusuhi umat Islam itu sendiri, maka salah satu bentuk peringatannya adalah tokoh-tokoh atau ahlul ilm ini tidak ikut menyolatkannya. Tetapi orang awam ya silahkan sholat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini pula yang diperhatikan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ada orang yang Umar curiga ini adalah bagian dari orang munafik, maka yang dicari di kalangan orang-orang yang hendak mensolatkan jenazah ini, yang dicari adalah Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ada, oh berarti aman. Kalau tidak ada, maka Umar berhati-hati. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang tadi, hadis cerita Nabi menyolatkan tokoh nomor satunya dari kalangan munafikin ini diceritakan atau disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim. Jadi ada ceritanya atau riwayatnya ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian sampai sini bisa dipahami ya. Artinya kita tidak boleh, walaupun dugaan kita itu kuat, ini orang kayaknya bukan orang yang betul-betul beriman kepada Allah.
Karena terlihat dari perkataannya, dari perbuatannya itu justru lebih sering menyerang kaum muslimin sendiri. Terindikasi kuat menurut kita, dugaan kita, pandangan kita adalah ini orang adalah orang munafik. Tetapi tetap kita menghukumi secara zahirnya saja. Secara zahirnya saja, maka ketika kita hukumi sebagai zahirnya, maka itu terkait dengan hukum-hukum tadi, hukum-hukum syariat yang disebutkan di sini oleh Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, bahwasanya orang-orang tetap dihukumi sebagai bagian dari kaum mukminin terkait dalam hukum-hukum syariat dan hukum waris mewaris tadi. Kemudian dipertegas dengan kalimat berikutnya, wala nadri ma hum indallah, dan kita serahkan urusannya kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian poin berikutnya adalah terkait juga masalah atau masih berkaitan dengan keimanan, terkait masalah keimanan. Karena tadi adalah masalah bagaimana kita memposisikan seseorang, menghukumi seseorang. Karena selama di dunia dan kita tidak mengetahui isi hati dalaman seseorang, batin seseorang, maka kita menghukumi secara zahirnya. Ketika secara zahir ia mengatakan aku orang Islam, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi Muhammad, aku mengimani hari akhir dan seterusnya, ya sudah kita hukumi secara zahirnya. Adapun rahasia-rahasianya, batinnya, dalamannya kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kita tidak dituntut untuk mengorek isi hati seseorang, karena kita tidak mengetahui atau bukan wewenang kita dalam hal ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian penggalan berikutnya masih berkaitan dengan keimanan juga, yaitu di sini disebutkan dalam akidah Ar-Raziyain ini, faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'un. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang beriman betul-betul, artinya orang beriman, orang mukmin yang sesungguhnya, maka dia dikatakan telah melakukan perbuatan bid'ah dengan mengatakan aku orang beriman sebenarnya atau aku orang beriman seluruhnya. Nah, kenapa dikatakan ini merupakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dicontohkan atau dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita akan berikan penjelasannya. Artinya, kalau ada orang mengatakan aku ini orang beriman sungguh-sungguh, aku ini adalah orang yang beriman dengan keimanan yang kuat atau yang tulus, maka ini dikatakan sebagai orang yang keliru atau orang yang salah. Sebagaimana orang yang mengatakan aku adalah orang yang beriman di sisi Allah. Ya, jadi perhatikan, kalau ada yang mengatakan aku adalah orang mukmin, orang yang beriman di sisi Allah, maka ini kata Abu Zur'ah dan Abu Hatim, maka orang ini merupakan seorang yang pendusta. Kalau kita sekilas kayaknya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kan? Kita mengatakan aku orang orang mukmin, aku orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, aku orang yang beriman dengan sepenuh keimanan. Atau ada yang mengatakan aku orang yang beriman di sisi Allah. Maka dikatakan ini adalah dua perkataan yang keliru atau yang salah. Yang satu dihukumi sebagai orang yang melakukan perkataan yang bid'ah, yang satunya dihukumi sebagai orang yang mengucapkan perkataan dusta. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apa yang benar? Di paragraf atau penggalan terakhir disebutkan di sini, wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fahuwa musib. Dan barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah, maka itu yang benar. Orang yang mengatakan dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah sepenuhnya, seutuhnya, maka itu yang benar. Maka orang ini
melakukan perbuatan yang benar atau mengucapkan perkataan yang benar atau betul. Jadi ada 3 kondisi di sini. Nah, mungkin perbedaannya sangat tipis. Perbedaannya sangat tipis sekali. Alasannya di mana? Atau kenapa alasan perkataan pertama dikatakan sebagai perkataan yang bid'ah atau yang tidak dicontohkan? Perkataan yang kedua dikatakan sebagai perkataan yang dusta atau bohong. Dan perkataan yang ketiga adalah inilah perkataan yang tepat jika ingin mengatakan tentang jati diri kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini mungkin sebenarnya agak dalam sebenarnya terkait masalah iman ini. Tapi sebelum itu, sekira kembali bisa fokus, ulun tanya Pian. Kalau seandainya Pian ditanya orang, Pian ini orang Islam kah, orang Muslim kah, atau kada? Apa jawaban Pian? Muslim. Baik. Kalau seandainya Pian ditanya dengan pertanyaan yang lain, Pian ini orang mukmin kah atau kada? Apa jawaban Pian? Nah, Allah yang menilai aja. 1, ada lagi kah yang lain? Apa kira-kira nih? Berarti kada menjawab Pian lah. Serahkan ke Allah katanya gitu. Nah, itu 1. Ada lagi kah yang lain? Kalau seandainya Pian ditakoni, ikam ini orang beriman kah, orang mukmin kah atau kada kah? Nah, ada yang kedua, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban. Ada lagi kah? Nah, ada yang mengatakan insya Allah ya. Nah, insya Allah. Baik, dari ketiga ini itu nanti akan berkaitan dengan pembahasan kita ini juga. Jadi disederhanakan dengan pertanyaan terkait apakah kita ini betul-betul orang beriman ataukah tidak. Nah, kalau mengatakan aku orang yang beriman, maka ini juga ada kemungkinan kesalahannya. Kalau mengatakan aku orang beriman insya Allah, ini juga ada kemungkinan kesalahannya. Bisa kada keluar dari majelis ini gitu, timbul ragu lah. Tapi kada, insya Allah nanti kita akan dudukan masalahnya satu persatu insya Allah sekira jelas. Jadi selesai dari sini, kalau seandainya terdapat ada yang mengatakan seperti itu, maka kita sudah tahu jawabannya apa. Yang sekira kada salah. Nah, baik. Yang pertama perlu diketahui terkait keimanan kita masing-masing ini. Iman kita ini diibaratkan seperti, sekira kita mudah mengingatnya, itu ibarat sebatang pohon. Sebatang pohon itu ada terdiri dari beberapa bagian pohon. Ada yang akar itu, atau pondasi, ada batang, dan ada ranting yang di situ ada daun-daunan, ada buahnya, dan seterusnya. Dari sini pula, para ulama, diantaranya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang kitab tentang iman ini. Beliau menyebutkan Syajaratul Iman, pohon keimanan. Nah, iman itu diibaratkan, dimisalkan seperti batang pohon ini. Ada bagian pokok keimanan, akar keimanan. Ada bagian batang pohon atau batang keimanan ini yang dinamakan sebagai iman yang wajib. Iman yang wajib. Kemudian ada ranting yang di situ ada daun-daunan, ada buah-buahan, itu namanya iman mustahab. Apa iman mustahab? Iman yang sunnah lah istilahnya, hukumnya bukan wajib. Ada pula ulama yang membahasakan dengan batang ini. Kalau yang dasar itu memang sudah sepakat para ulama. Kalau yang batang ini yang tadi disebutkan iman yang wajib, ada pula yang mengatakan dengan iman yang dikatakan di sini iman yang wajib, tetapi yang satunya bukan dikatakan iman yang mustahab, tetapi dikatakan iman kamil, iman yang sempurna. Nah, ketika kita memahami dan mengingat ini, maka akan mudah kita menjawab terkait apa yang dikemukakan atau apa yang ditanyakan terkait keimanan ini. Kalau yang dimaksud adalah
kita mengatakan atau ketika ditanya, apakah engkau beriman? Kemudian kita ini mendatangkan perkataan insya Allah. Tetapi yang kita maksud adalah akar keimanan, maka ini dikatakan ini nggak boleh, haram. Kenapa? Karena akar ini itu harus ada di semua kita. Kalau akar ini hilang, maka kita bukan orang yang beriman. Akar ini didatangkan dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah yang dinamakan aslul iman, akarnya iman ini. Dan itu tidak akan hilang dengan dosa-dosa besar. Tapi hilang dengan perbuatan-perbuatan kufur atau perbuatan-perbuatan syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar atau dosa besar yang di situ mengikis akar keimanan. Apa contoh dosa besar yang sangat mengikis keimanan? Bukan pembunuhan, bukan. Dosa besar, bukan syirik, syirik beda lagi. Bukan zina, zina itu dosa besar. Tetapi yang diranjahnya adalah batang keimanan, bukan akar. Ria syirik kecil. Tapi kalau ria yang munafik itu akarnya. Nah, maksudnya di sini ada dosa besar. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum meninggalkan sholat secara apa? Secara sengaja itu jelas. Yang diperselisihkan adalah orang yang meninggalkan sholat wajib malas. Ini yang diperselisihkan. Itu diperselisihkan luar biasa. Para ulama itu sengit kalau kita baca yang ini memaparkan bahwasanya ini meninggalkan sholat karena malas itu mencederai akar keimanan, bukan hanya batang. Nah, ini yang diperselisihkan. Makanya sebagian ulama menyebutkan ada yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas, kalau sengaja jelas itu menghabisi akar keimanan. Tetapi kalau yang meninggalkan karena malas, sholat wajibnya, makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ketika ada seorang istri bertanya, bagaimana hukum suamiku dia meninggalkan sholat? Selama setahun ini hanya sholatnya 2 kali saja. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha saja. Padahal hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini wajib atau kada? Sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Nah, bagaimana status pernikahanku? Karena itu sangat riskan. Kalau dihukumi keluar dari agama, maka hukum pernikahannya menjadi teranulir. Dan seterusnya, itu banyak konsekuensi-konsekuensinya. Makanya kata para ulama yang terkait masa sholat ini luar biasa. Ibaratnya jangan sampai kita meninggalkan sholat karena malas. Kalau mungkin ketinggalan sholat karena ketiduran itu masih maafu, masih dimaafkan. Tetapi kalau meninggalkan karena malas, karena koler, sehingga kemudian masuk waktu sholat berikutnya dan seterusnya. Baik, kita kembali masalah keimanan ini. Pohon keimanan. Ada dosa-dosa besar yang hanya meranjah ini batang keimanan saja. Ada yang keimanan dalam artian iman yang bersifat kesempurnaan. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang punya kesempurnaan iman itu adalah orang yang tidak bertatoyur, tidak minta untuk diruqyah, dan tidak melakukan pengobatan kai besi panas yang ditempelkan anggota tubuh yang sakit. Dan mereka betul-betul memiliki tawakal yang sempurna. Apakah kita atau kebanyakan orang Islam itu tidak punya tawakal? Punya. Tetapi yang membedakan orang-orang ini adalah mereka memiliki tawakalnya itu jauh di atas rata-rata. Makanya mereka mendapatkan keistimewaan yang tidak didapat oleh rata-rata ini. Yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita memahami dari sisi pohon ini, maka kalau pian ditanya, walaupun bertanya seperti ini dikatakan atau dinilai oleh Imam Ahmad ini merupakan pertanyaan yang bid'ah juga. Tidak dicontohkan. Orang ditanya, kamu ini mukmin atau tidak? Orang ngetes, kamu ini mukmin atau tidak?
Imam Ahmad tidak menyukai pertanyaan yang demikian ini. Tetapi sebagian imam itu mengatakan kalau seandainya ditanya, maka kita boleh menjawabnya. Nah, jawaban kita ini sesuai dengan apa yang hendak kita maksudkan. Kalau yang kita maksudkan, aku ini mukmin insya Allah, tetapi yang dimaksudkan dengan akar keimanan, maka tidak boleh kita menyematkan kata insya Allah. Tetapi kalau yang kita maksudkan dengan insya Allah ini, agar kita tidak mengklaim diri kita ini telah memiliki kesempurnaan iman, daun-daun keimanan, ranting-ranting keimanan atau batang keimanan dengan sempurna, maka boleh seorang mengatakan insya Allah. Bisa dipahami? Nah, jadi tergantung apa yang dimaksudkan dalam hal ini. Makanya yang lebih selamat, dan ini yang dicontohkan oleh sebagian ulama, ketika ditanya apakah kita ini atau apakah Anda beriman, maka dikatakan amantu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang selamat. Kenapa? Karena kalau orang mengatakan, iya aku orang yang beriman, maka dia terkena kesalahan, yaitu dia menganggap dirinya telah mencapai pohon keimanan yang sempurna. Yang daun-daun tadi sudah itu. Sedangkan seseorang itu tidak tahu apakah dia sudah mencapai itu atau baru masih batangnya. Daun-daunnya belum tumbuh, belum tahu. Nah, itu maksudnya. Makanya dalam sisi yang lain terdapat larangan untuk memberikan tazkiyah pada diri sendiri. Merekomendasikan diri sendiri. Menganggap diri ini sudah mencapai tahap kesucian sehingga mengatakan aku orang soleh, aku orang baik, aku orang yang beriman. Karena ada bagian-bagian yang belum tentu kita mencapainya. Tetapi kalau yang akar, tidak boleh kita mengatakan insya Allah. Tapi katakan, aku orang beriman. Terkait yang akar keimanan ini. Atau pondasi keimanan. Bisa dipahami kah sampai sini? Baik. Inilah kenapa kita kembali ke perkataan ini. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya adalah orang beriman sepenuhnya, maka dia telah mengatakan perkataan yang bid'ah. Tidak dicontohkan. Kenapa? Karena orang mana tahu apakah dirinya itu telah mencapai iman yang sempurna ini atau baru sebatas iman yang wajib. Nah, itu maksudnya. Tidak boleh mengatakan seperti ini. Sebagaimana tidak boleh juga mengatakan aku orang yang beriman di sisi Allah. Dari mana dirinya tahu bahwasanya dirinya ini orang yang beriman di sisi Allah? Nah, itu. Makanya perkataan yang paling selamat adalah perkataan yang ketiga, yaitu barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah sepenuhnya, maka ini dibenarkan, atau ini dikatakan ini yang lebih pas daripada dua perkataan sebelumnya. Bisa dipahami kah di sini? Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait hal ini juga, kenapa hal ini dibahas atau diangkat oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim, dan ini juga semisal atau mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi para imam itu banyak mengangkat masalah ini. Banyak mengangkat masalah ini karena di zaman mereka itu muncul kelompok namanya Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini, mereka itu menganggap iman itu hanya apa yang diucapkan, atau ketika seorang bersyahadat maka sudah tumbuh keimanan yang sempurna menurut mereka. Artinya sudah muncul pohon keimanan itu. Walaupun dia tidak melakukan banyak ibadah atau tidak melakukan ibadah sekalipun, walaupun dia banyak menerjang larangan-larangan Allah, selama dia sudah bersyahadat, maka syahadat itu artinya keimanan, pohon keimanan sudah ada beserta daun-daun dan buah-buahnya. Nah, di zaman itu makanya mereka mengatakan kami ini orang yang beriman dengan keimanan yang sepenuhnya. Bahkan mereka tanpa ragu untuk meninggalkan kata insya Allah. Karena mereka menganggap iman itu sebagai satu kesatuan. Kalau sudah orang mengatakan diri sebagai orang yang beriman dengan bersyahadat tadi, mengucapkan syahadat, maka sudah imannya itu seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Bahkan imannya seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan imannya itu sama, tidak ada beda dari sisi ukuran dan kadarnya seperti imannya para malaikat.
Hal ini merupakan hal yang ditentang oleh para imam tersebut, oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya mereka menyinggung dan mengangkat bahasan ini. Bahasan, bolehkah seseorang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang penuh? Maka dikatakan ini adalah perkataan yang bid'ah karena berawal dari kelompok yang tadi namanya murji'ah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa dikatakan sebagai perkataan yang bid'ah? Karena orang yang mengatakan dirinya adalah orang yang memiliki keimanan yang penuh, itu pada hakikatnya dia tidak mengetahui sejauh mana keimanannya. Apakah selama ini amal-amal soleh ini diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala? Apakah keimanannya ini diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala? Ataukah masih banyak yang kurang? Kenapa dia berani mengatakan dirinya ini? Demikian pula orang yang mengatakan, aku sebagai orang mukmin, orang yang beriman di sisi Allah. Pertama, apakah dia sudah mengetahui apa yang ada di sisi Allah, bahwasanya dirinya imannya ini dianggap di sisi Allah, amal-amal solehnya ini semuanya diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala, ataukah tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan minal kadzibin, orang yang mengatakan aku orang yang beriman di sisi Allah, sebagai orang yang mengatakan perkataan dusta? Karena orang yang beriman di sisi Allah dipastikan ia akan masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa melewati tempat penyiksaan. Nah, sedangkan hal ini merupakan rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diri kita sendiri tidak tahu, apalagi ke orang lain. Nah, ini maksudnya. Maka yang paling tepat adalah kita mengatakan aku memiliki keimanan atau aku beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya atau yang sepenuhnya, karena ini yang lebih tepat. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya setelah ini disinggung tentang pembahasan murji'ah, kelompok murji'ah. Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim rahimahumallahu ta'ala menyinggung masalah kelompok ini, karena ini erat kaitannya dengan apa yang mereka bahas ini. Mereka mengatakan wal murji'atul mubtadi'atu dhullalun, dan kelompok murji'ah yang mereka menganut metode yang sangat berbeda dengan metode salaf, makanya dikatakan kelompok yang mubtadi'ah itu mereka telah tersesat, kata dua imam ini, kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim, karena mereka memunculkan pernyataan-pernyataan yang baru dan tidak dicontohkan oleh generasi-generasi salaf. Nah, ini makanya dikatakan hukum terkait tentang murji'ah. Kemudian setelah itu disebutkan pula wal qadariyatul mubtadi'atu dhullalun, dan kelompok yang bernama qadariyah itu mereka kelompok mubtadi'ah yang mereka juga telah tersesat. Artinya dihukumi mereka telah melenceng dari jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut dua imam ini. Baik, berhubung kita sudah tiba di akhir, tentunya menyebutkan tentang sejarah kemunculan dua kelompok ini, kemudian apa saja yang mereka miliki dari akidah atau keyakinan sehingga dihukumi sebagai kelompok yang menyimpang oleh dua imam besar ini, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini, itu membutuhkan waktu atau pertemuan tersendiri. Sekarang ulun kembalikan kepada pian semua. Menurut pian, malam ini pembahasannya sudah terlalu beratkah? Jika dirasa berat, kita pindah, nanti kita cari kitab yang lain, kitab yang baru, berarti kita tutup kajian tentang akidah Rozain ini malam ini. Jika dirasa masih sanggup, masih bisa dicerna, tidak terlalu sulit, maka kita akan lanjutkan terkait tentang sejarah kemunculan kelompok murji'ah, kenapa sampai dikatakan kelompok yang menyimpang, dan juga kelompok qadariyah. Murji'ah ini berkaitan dengan masalah keimanan, kalau qadariyah ini berkaitan dengan masalah takdir. Kira-kira masih sanggup atau kita cari kitab yang lain? Teruskan aja. Gimana? Yang sebelah sini gimana, Pak? Baik, jadi pian
Mukmin atau kada? Jadi sudah ada gambaran lah. Jadi Amran, kira-kira boleh kada kita pakai kata insya Allah? Nah, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala justru mengkritisi kalau keseringan kita bilang insya Allah, kalau itu bermuncul atau bersumber dari keraguan-raguan. Kita ragu ini, kita nih mukmin, punya keimanan, akar keimanan atau kada. Jarsidin khawatirnya nanti segala sesuatu dikatakan insya Allah, karena insya Allah ini yang bersumber dari keraguan. Ini banyu putih kah? Insya Allah banyu putih. Nah ini yang dikritik sama Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi terbawa insya Allah itu, terbawanya ini karena was-was atau keraguan terhadap segala hal. Bahkan sesuatu yang yakin, bersifat yakin sekalipun. Ini banyu putih kah? Insya Allah banyu putihnya. Nah, termasuk keimanan. Nah, makanya kata beliau lebih baik dihindari. Dan yang paling lebih selamat adalah mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang lebih tepat dan lebih mudah. Adapun dikatakan aku beriman insya Allah, nanti butuh penjelasan lebih lagi. Maksudnya beriman di sini insya Allah ini apakah yang dimaksud adalah akar keimanan ataukah kesempurnaan keimanan? Nah, kalau yang dimaksud adalah kesempurnaan keimanan, maka kata insya Allah ini boleh atau kada? Boleh. Karena yang dikatakan aku insya Allah beriman. Tetapi kalau dikatakan yang dimaksud adalah akar keimanan, maka kata insya Allah ini boleh atau kada? Kada boleh. Kenapa? Karena akar itu adalah batas minimal seorang dikatakan sebagai orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, bisa dipahami di sinilah. Jadi iman itu ada akar keimanan, ada batang keimanan yang ini wajib, ada yang sifatnya kesempurnaan keimanan. Makanya dikatakan bahwasanya sebagian hadis Nabi SAW itu beliau meniadakan keimanan. Pernah mendengar lah pian? Wallahi la yu'min kata Nabi. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Nah, apakah yang dimaksud adalah berarti hilang akar keimanan karena mengganggu tetangga? Enggak. Nah, disinilah fungsinya dari pohon, kita memahami pohon keimanan ini. Beda dengan kelompok Khawarij. Mereka menganggap setiap perbuatan dosa itu maka langsung menghabiskan pohon keimanan. Tidak tersisa akar sekalipun. Makanya menurut mereka pelaku dosa besar langsung dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Karena dari pohon keimanan sampai akar-akarnya hilang. Padahal ahlu sunnah tidak. Yang menghilangkan akar itu adalah kekufuran, kesyirikan syirik besar, dan juga kemunafikan, munafik yang besar, bukan munafik yang kecil. Yang dikatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia bicara, dia dusta. Nah, maksudnya di sini ketika kita dapati ada kawan kita rancak berdusta, berjanji berdusta, diingkari, dan kalau berkelahi lawan inya itu mestinya 2 kali, 3 kali mahambat lah istilahnya. Kita mahambat sekali, inya 3 kali, 4 kali mahambat, berarti ini munafik. Munafik ini berarti hilang akarnya. Enggak. Maksud ini munafik yang kecil. Yang dimaksud yang menghilangkan akar itu adalah munafik yang besar. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Habiskah waktunya? Baik, 3 menit jika ada pertanyaan, jika tidak kita akhiri karena ulun khawatir mungkin ada yang masih mengganjal, ada sesuatu yang belum jelas terkait materi kita kali ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan perlu diulang 1-2 pembahasan malam ini. Silahkan jika ada, jika tidak kita akhiri kajian kita dan insya Allah berarti kita lanjutkan pertemuan berikutnya menyelesaikan akidah 2 Razi ini. Semoga Allah mudahkan kita dan pahamkan kita terkait agama kita. Baik, silakan jika ada. Tidak ada? Jelas? Baik. Ya. Terkait perkataan insya Allah ini, apakah boleh dipakai dalam hal selain keimanan? Iya, boleh. Tetapi bukan untuk 2 hal. Yang pertama, yang bersifat keraguan-raguan,
Atau yang kedua, yang bersifat untuk menghindari sesuatu. Contoh di sini, kena hadirlah ke walimah ulun ya. Insya Allah ya. Tetapi maksudnya insya Allah ini kada, nah itu yang kada boleh. Maksudnya insya Allah ini artinya kita serahkan kepada kehendak Allah. Kita berniat, bertekad akan memenuhi undangannya, tetapi kita tidak tahu nanti ke depannya apakah ada halangan, ataukah Allah tidak berkehendak. Maksudnya insya Allah itu adalah jika Allah menghendaki. Jadi bukan dijadikan alasan untuk menghindari orang lain. Bisa dipahami? Misalkan, karena ikam bayarlah minjam duit misalkan, karena insya Allah aja. Nah itu tapi untuk menghindari atau untuk sekedar agar orang mau memberi pinjaman duit ini, padahal dia tidak ada berniat untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya. Nah ini yang salah. Makanya dalam perkataan insya Allah ini, Allah tabaraka ta'ala menggunakan kata insya Allah ini juga di dalam Al-Quranul Karim untuk terkait hal yang pasti. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usa. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram, Allah janjikan kepada orang-orang beriman, kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan mendapati rasa aman, tidak khawatir diserang oleh orang-orang Quraisy. Artinya dapat masuk dan membuka, membebaskan kota Mekah dalam keadaan menggundul kepala kalian, dapat aman dan tenang masuk ke kota Mekah, insya Allah. Apakah itu ada keraguan? Tidak. Maksudnya itu merupakan sebuah kepastian, tetapi kepastian itu dikaitkan dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya diingatkan sama Syekh Utsaimin, bukan untuk digunakan untuk hal yang salah. Ini banyu kah? Insya Allah. Nah itu yang salah. Padahal ini sudah nyata-nyata air putih, bukan air susu dan seterusnya. Termasuk juga yang tadi disinggung untuk menghindari sesuatu dengan mengatakan insya Allah. Artinya ya insya Allah kena hadir ya. Tahu-tahunya kada hadir. Kalau memang tidak bisa hadir, katakan tidak bisa. Tapi kalau memang berniat untuk hadir dan mengatakan insya Allah ini dalam arti kalau seandainya aku tidak tahu, bisa jadi ada halangan, bisa ada rintangan dan seterusnya, maka itu kukembalikan kepada kehendak Allah. Dapat pahami ya? Baik, silakan. Ini kembali, insya Allah ini yang pian pakai ini bersumber dari menjaga perasaan saja, kalau tapi niatnya bujuran memilih inya kah kadakah? Nah ini masuk ke yang ini tadi. Masuk ke yang ini tadi. Jangan gunakan kata insya Allah. Bisa pakai gunakan kalimat yang di situ mengandung makna yang mungkin dipahami lain, tetapi pian maksudkan lain. Tauria. Nah itu maksudnya. Ulun akan pilih yang terbaik. Nah gitu. Bisa dipahami. Jadi bukan insya Allah ini dipakai untuk senjata untuk mengelabui orang lah istilahnya. Bisa dipahami itu? Baik. Nah itu maksudnya. Bisa menggunakan kata-kata yang lain. Karena kata insya Allah ini berkaitan dengan kita menyandarkan sesuatu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Demikian. Ada lagi kah? Semoga jelas. Jadi jika pian ditanya, pian mukmin atau kada? Baik. Ini sudah tiba waktu qomat kah? Insya Allah ya. Nah perhatikan di sini dalam hal ini. Karena ini berkaitan dengan kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Jangan dimudah-mudahkan. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.